Kita ke sorotan lain, Saudara, Indonesia mencatatkan skor membaca di angka 371 yang membuat Indonesia terdepak dari peringkat 64 menjadi 74. Peringkat ini dirilis Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dalam laporan Program for International Student Assessment PISA mengenai kualitas pendidikan di Indonesia pada tahun 2018. Lalu bagaimana pandangan penulis mengenai minat baca di Indonesia? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim membenarkan minat baca di Indonesia masih rendah. Hal tersebut diungkapkannya saat mengunjungi perayaan hari ulang tahun ke-6 Kompas.id di Menara Kompas, Jakarta pada 8 Maret lalu. Sejauh ini pemerintah telah menyelenggarakan program Merdeka Belajar dengan mengirimkan 15 juta eksemplar dari 716 judul buku dan pendampingan lebih dari 20.000 pendidikan anak usia dini atau PAUD dan sekolah dasar pada 2022 lalu. Pendistribusian buku ini diprioritaskan pada sekolah di kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan atau 3T. Dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional, kami akan berbincang bersama penulis buku dan juga aktor Butet Kartarejasa untuk melihat hilangnya minat membaca dari kacamata penulis. Bagaimana Mas Butet melihat generasi penerus bangsa yang mulai kehilangan minat membaca buku? Ya, terus terang itu sangat menyedihkan kalau generasi baru yang disebut generasi milenial itu tidak mempunyai kesukaan membaca buku. Apalagi mereka meskipun sudah dimudahkan oleh kebudayaan digital, di mana bisa mencari sumber-sumber pengetahuan dari proses digitalisasi, toh mereka juga tidak melakukan. Ini sangat menyedihkan. Membaca buku harus kita artikan sebagai ikhtiar manusia untuk memperkaya isi pikirannya. Buku seperti apa yang harus dibaca generasi milenial agar menumbuhkan minat baca? Dimulai dari yang menyenangkan saja. Kalau kalian senangnya buku sastra, buku-buku fiksi, ya udah baca. Apapun, buku-buku pengetahuan, buku-buku tentang referensi apapun, referensi yang sederhana, referensi. Jangan memilih-milih, lakukan aja. Buku pokoknya yang nyenengin hati, baca. Adakah saran bagi para penulis untuk menggugah minat baca masyarakat? Untuk kawan-kawan penulis, kawan-kawan yang berada di dunia penerbitan, kita itu harus memahami betul karakter pembaca di era perubahan kebudayaan ini. Hari ini adalah perubahan kebudayaan dari budaya analog ke budaya digital. Kita tahu di dalam perubahan kebudayaan ini terjadi hal yang berubah secara mendasar, yaitu stamina pembaca. Keberadaan perpustakaan di Indonesia belum menggugah minat baca masyarakat. Tantangan seperti apa yang dihadapi Indonesia? Perpustakaan, juga museum, itu saya kira perlu memformat dirinya dalam bentuk-bentuk yang lebih asik. Membuat program-program yang mengandung aspek-aspek entertainment. Ada unsur penghiburannya. Jadi orang berada di perpustakaan itu tidak lagi orang yang suntuk memelototi teks-teks saja, tapi orang bisa berada di perpustakaan untuk berdialog, mempercakapkan isi buku tertentu. Nah, ini akan menggoda orang datang ke perpustakaan lalu mencari sumber-sumber pengetahuan dari yang tersimpan di perpustakaan itu. Apalagi hari ini kita tahu ada budaya online, kita bisa mengakses buku-buku di perpustakaan online. Setiap masyarakat dapat meningkatkan minat bacanya melalui bacaan-bacaan sederhana. Dan pemerintah harus bekerja lebih ekstra sebagai fasilitator. Tak hanya itu, penulis dan penerbit juga harus berinovasi agar setiap orang tertarik pada buku yang mereka terbitkan. Sejatinya, buku adalah sahabat terbaik. Klinis Oktania dan Tim Liputan Kompas TV.